Astagfirullahaladzim ya Allah. Iki aneh ndi ngageti wong golek kayu iki. Aku nar golek rambanan wedhus kuwi lho, kaliren derek panganan. Oh alah iki osok yang ini lagi ngarit, cuk isu-isu mau ngarit bareng aku yo golek kayu kok. Isu direpot masane lagi sempet ya lho. Biasane ya penggian nang mah akeh jemepe gabah barang. Oh alah. Ini golek apa nih ngene? Iki lho kayu koyo ngene ra golek ya aku golek kayu saiki bos golek. Dadi aku yo nek nggo sangu-sangu yo nek nggo jajan kok. Paketang saiki yo penting halal. Siap. Iki nang ngaret-ngaret kono, gak ngageti wong iki kok. Tak tinggal saya ya. Oke. Wes. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. La la la. Yang ngene iki terus senenge urip. Susah iki serba susah saiki. Ono sem corona. Syukuri ae. Kurang tingkas ono ning arep. Iki tadi. Ya aku mau ndur saya enak. Tambah sithik tadi. Wes tak meneh dunggah. A few moments later. Waalaikumsalam. Lebet. Nah itu, oh alah, iya piye? Iya ki. Sangka pundi ya? Kok mah ya arek niliki kowe ngecah-cah ra ya wis musyawarah ya wis ngomong-ngomong. Kok jadi ini tiba-tiba? Iki ceritane piye kok iso koyo ngono iki yo. Satu kok ning ndi? Iya. Iki mau besok golek rambanan go, pakanan wedhusku. Kan gak ada panganan mau, akhirnya nyarit. Tepaan ngaritku iku ning pinggir kali sing nek banyune dadi yo lumuten ngono ki lho. Pas sing kono nek watu, dadi keplese. Ya untung ae sirahku iki gak daduk pas watu sing lincip. Untung sing tangan. Ya alhamdulillah ya tangan gak watek jeru lah lukane. Dewe posisi tiba ning kono wi enek sing nulungi apa ora? Anak Arul. Untung ya anak Arul, iki jarake ndak ado dadi aku cek bengok tulung sik. Akhire wong moro terus ditulungi terus go ngene mantri. Iki piye ngendikane Pak Mantri? Cerano catune wi piye? Jeru kok biasa. Nemen apa? Piye? Yo sini Pak Mantri yo alhamdulillah gak patek nemen lah. Dilengkas yo hari gak jeru. Yo alhamdulillah. Iki dilutengkas yo wayahe manjing salat. Tapi terus caramu salat ngono nek ngono terus piye? Lah yo sing tekan saiki aku ket mau mikir bingung iki caraku salat, caraku wudu iki piye ket mau iki aku jek bingung mikir iku. Oh lek sing tak lakoni salah. Mau cara gak salat yo salah. Mau salat iku caraku yo salah. Bingung tekan saiki. Wis apa ngene ae. Saiki ayo Soal. bareng-bareng sowan. Iso ya sowan? Yo insyaallah iso, cek iso mlaku. Sowan ngene guru ngaji sing pinter paham tenan masalah ngene iki. Dadi awake dhewe engko yo Sambil iso sinau Nambah bareng ilmu. nambah ilmu. Iya. Piye? Yo gak apa-apa, ayo. Gak apa-apa ya? Ku nambah. iso tapi. Saiki Iso. iso. Iso langsung gak Ayo. apa-apa. Ayo. Contone. Oh, nah ya. Dikno. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Dati. Innalillahi. Oh, Pak Arul lagi ya. Oh, Pak Arul. Oke, Mbak. Wonten plaster ta? Oke, wonten mungkin sekejap, Ya, Mbak. tolong ya. Oke. Iki, Mbak, masalahnya. Alhamdulillah. Kayak kenapa, Mbak? Tangane, Mbak. Iki mau lurus masak, itu besok banget. Oh, alah, hati-hati, Mbak, lanu, Mbak. Oh. Iki mawon, Mbak. Masak, Mbak. Ini itu. Loh, lagi iso ngerti dua ini kae lho ya. Nggih. Apa iki? Tapi kan ning ndi plake di bar tiba lagi tak tulungi arep dolan aku. Ino ceritane aku arep sowan, megane bingung caraku wudu, caraku salat piye. Oh, alah.
Oh ya wis. Jadi sowan ya, ngono ya. Nggih. Wis kalian ayo nonton. Kalian kemau sareng kebetulan kemo yo mari kebacok. Iki kan ya tak plester mesine ki kan yo ngudune piye ngono ya. Nggih. Sik sareng ya. Yo wis aku gak melok Mbak yo arek. Oh, ada. Yo nggih arek. Karet mah ya, hati-hati Nggih. ya. Nggih Mbak. Ayo lho ya. Yo yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo, lenggah. Mriku. Nanti nopo Nyai? Alah, ini kan tadi malam itu ada orang meninggal di sampean itu di sana ada meninggal. Malam-malam saya suruh memandikan, jadi sampai rumah itu malam banget. Terus saya itu ngantuk, daripada tidur kan lebih baik ya buka-buka kitab. Hari Jumat anak-anak juga libur tidak ngaji. Mutolaah siapa tahu nanti ya dapat pengetahuan, dapat ilmu dari mutolaah ini kan gitu. Sewaktu-waktu kalau ada kelonggaran kan kalau bisa ya mutolaah gitu. Ada apa sampean kesini kok bawa rombongan ini semua, ada apa? Kita mau ketemu anak-anak ini. Kebetulan kemarin kan Mas Agis itu jatuh, kemudian itu kan tangan, kepala itu diperban. Kebetulan juga tadi saya itu waktu masak Nyai kena pisau, teriris pisau, jadi kan saya plester. Jadi ini tadi awalnya Kak Agis itu bingung caranya kalau mau sholat itu, jadi kan posisi tangan, kepala itu diperban, itu bagaimana cara wudunya gitu. Juga untuk kasus-kasus seperti saya tadi kan pastinya banyak ya para ibu-ibu atau remaja putri yang suka masak itu kadang teriris juga di plester, itu untuk wudunya itu bagaimana? Ini penjelasan ibu. Oh gitu. Ini ya berarti itu yang saya tanyakan anggota wudhu yang ada perbannya atau ada apa namanya itu kalau saya plesternya, pokoknya yang pasti itu ada penghalangnya gitu ya. Gis misalnya dibuka itu nggak bisa Gis? Nanti tercucur darahnya. Ya sudah, berarti itu nggak bisa dibuka ya Gis ya. Oh kalau gitu dalam keadaan sampean masih perbanan itu bagaimana? Berarti ya, nah itu nanti bab Sohibul Jabair ada dalam kitab Fathul Qorib. Sudah saya lihat dulu karena ya kalau saya nggak lihat kitab ya takutnya kalau salah ya. Saya tak ambil kitab ini yang saya baca karena bukan kitab Fathul Qorib, ini kitab Inaratul Duja. Ya sudah tak ambil dulu. Harus cari bab tayamum dulu ya. Halaman berapa ya bab tayamum itu? Halaman 31. Halaman 31. Tapi ketepatan yang saya tanyakan itu bab Sohibul Jabair atau yang di anggota wudhunya itu ada perbannya. Perban itu yang penting pokoknya ada penghalang gitu ya, yang nggak bisa dicopot, kalaupun dicopot itu membahayakan gitu ya. Coba saya bacakan dulu. Ini ketepatan ada dalam kitab Fathul Qorib yang membahas tentang Sohibul Jabair itu halaman 36, Sohifah 36. Jadi bisa nanti semuanya bisa membuka sendiri di rumahnya masing-masing. Ini saya bacakan dulu. Wa Sohibul Jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yatayammamu Sohibul Jabair fi wajihi wa yadaihi kama sabaqo. Sudah saya jelaskan. Bagi yang anggota wudhunya itu ada perbannya, penghalang, maksudnya perban itu penghalang yang kalau dicopot itu membahayakan. Begitu ya, itu maksudnya perban begitu. Itu nanti harus pertama diusap di anggota, di perbannya, di atas perbannya. Itu kan ada perbannya, diusap dulu. Diusap memakai apa namanya itu, memakai air semampunya. Pokoknya diusap bilma'i lam yumkinhu nas'uha li khaufi dororin bimasafako. Jadi diusap dengan memakai air kalau memang tidak mungkin untuk dicopot karena takut membahayakan. Membahayakan apa? Ya nanti semakin parah sakitnya atau darahnya itu kecucuran. Nah, itu kan namanya semakin parah berarti ya. Nah, terus
kemudian setelah itu dia tayamum. Tayamum sama seperti yang sampean pelajari sejak dulu sampai sudah bertahun-tahun ngaji pasti bisa. Tayamum itu yang diusap ya sama wajah dan kedua telapak kedua tangan ya, kedua tangan, bukan kedua telapak tangan. Ya pertama memukulkan kedua telapak tangan di debu gitu ya. Biasa seperti biasa. Kemudian yang baik itu ya bahasa Jawanya diketek-ketekan gitu biar nanti nggak kelilipen gitu. Itu diketek-ketekan gini. Tapi kan di sini masih ada bekas debunya. Itu diusap wajahnya biasa. Kemudian tangannya semampunya, tangan semampunya. Setelah itu kemudian dibasuh anggota yang sehat. Anggota yang sehat dibasuh. Jadi dibasuh kan itu yang kena perban kan nggak semuanya ya. Ini juga nggak kena. Ini dibasuh dengan anggota wudhu ya, anggota dibasuh dengan air. Yang ini juga dengan air, yang ini dengan air semampunya. Setelah itu dilanjut. Kan itu nanti kan gini. Sampean kan wudhu kayak biasanya. Kalau sunnah kan ya membasuh kedua telapak tangan, kemur, terus hidung biasa, terus membasuh wajah. Loh, membasuh wajah ada perbannya gimana? Ini kan nggak bisa rata, ya kan? Lah, itu untuk mengganti ada perbannya itu ditayamumi, ditayamumi dulu. Terus, lah otomatis tangannya kan sudah basah ya, dikeringkan dulu, dihandui dulu, ya. Harus siap handuk dikeringkan dulu, siap debu juga, kemudian tayamum seperti yang saya sampaikan tadi, sudah tayamum seperti persis yang saya sampaikan tadi. Kemudian setelah tayamum, tadi waktunya membasuh wajah, ya kan? Kemudian diteruskan basuh wajahnya yang tidak kena luka dibasuh semampunya, sudah dibasuh semampunya. Kemudian setelah membasuh wajah, waktunya membasuh tangannya itu ketepatan ada perbannya. Lah itu juga karena nggak bisa rata, maka pas ada perbannya untuk mengganti yang ada perbannya ini itu diganti dengan tayamum. Tayamum sama, nggak kok terus nanti ketika yang diganti hanya tangannya yang ditayamumi, tayamumnya saja tidak, tapi sama seperti tadi itu ya, wajah diusap, kemudian pakai debu ya, kemudian kedua tangan diusap, kemudian kan nggak semuanya tadi luka, kemudian yang sehat itu dibasuh dengan memakai air gitu. Terus kemudian yang ada perbannya ya hati-hati begini. Yang ini kan enak membasuhnya karena ini nggak luka, yang ini ya dibasuh. Kemudian tapi sebelumnya tadi diusap dulu. Jadi mengusapnya itu pertama kali tadi itu. Jadi pertama diusap baru tayamum, kemudian yang sehat dibasuh menggunakan air. Kemudian dilanjut. Ini kan sudah waktunya membasuh tangan. Habis tangan apa? Mengusap sebagian kepala biasa, kemudian telinga karena itu walaupun sunnah ya dilakukan barang mudah saja, kemudian kedua kaki. Sudah, berarti tayamumnya 2 kali kamu, karena lukanya ada 2. Kalau lukanya itu satu tempat ya 1 kali, kalau 3 bisa 3 kali, kalau 4 kepalanya itu kena luka semua, dari sini semuanya kena luka, nggak ada sedikit pun yang sehat ya, nanti bisa 4 kali kalau kepalanya semuanya. Tapi kalau kepalanya ada sebagian ya nggak usah ditayamumi, karena kan mengusap kepala itu tidak harus semua kepala, tapi sebagian pun kan juga sudah bisa. Apa Dit? 4 ya, terima kasih ya. Sudah. Terus gini, karena sudah paham, jangan hanya teorinya saja, harus dipraktekkan. Nanti panggil ya, teman-temanmu kan bisa dipanggil, disuruh praktek biar nanti bisa paham. Kan ini benar-benar sakit. Yang lain coba nanti ada yang misalnya lukanya 1, ada yang lukanya 3, yang betul-betul sakit tetap harus wudhu. Coba saya ingin tahu sampean wudhunya itu harus betul-betul bisa sesuai dengan syariat. Karena yang sampean kesini ingin mencari ilmu, ingin mencari pengetahuan biar bisa, itu ya harus bisa dipraktekkan secara benar. Ya mungkin sebelum dipraktekkan apa ada yang tanyakan? Itu kalau untuk cara bersuci seperti tadi, kolaborasi wudhu dengan tayamum.
Lalu apakah sholatnya nanti wajib diqodho atau bagaimana? Oh, itu sebenarnya di sini ada. Ya gini, sholatnya itu tidak wajib diqodho. Awas diingat-ingat ini seperti ini. Wah, tidak wajib diqodho kalau memang perbannya tidak di anggota tayamum. Kan anggota tayamum itu belum tentu gini ya, kan anggota wudhu itu belum tentu anggota tayamum, ya kan? Anggota tayamum kan hanya wajah dan kedua tangan. Kalau kakinya kan enggak, ya kan? Kalau misalnya kok apa itu perbannya ada di kaki, itu sholatnya tidak wajib diqodho apabila kalau memang merbannya itu tidak mengambil anggota yang sehat, kecuali kalau mengambil anggota yang sehat hanya sekedarnya saja untuk penguat saja. Tapi kalau mengambil anggota yang sehat itu kok terlalu banyak, itu meskipun toh itu di anggota tayamum atau tidak, tetap wajib diqodho. Itu syaratnya, tidak wajib diqodho. Satu, perbannya tidak di anggota tayamum. Dua, tidak mengambil anggota yang sehat di atas kebutuhannya. Tiga, waktu merban itu dalam keadaan punya wudhu. Kalau tidak memenuhi syarat ini, itu nanti ya tetap wajib diqodho kalau memang dia itu diberi kesehatan dan panjang umur. Kalau misalnya kok Allah itu menghendaki yang lain, Allah itu menghendaki diambil, dipundut, kita harus sowan ke Allah, itu kita sudah sah sholatnya, gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi itu harus perlu diingat-ingat. Kalau misalnya meskipun toh tidak berarti kita harus paham kalau misalnya tidak mengambil anggota yang sehat pun di atas kebutuhannya, dan ketika meletakkan merban itu dalam keadaan punya wudhu, tapi kalau di anggota tayamum secara mutlak wajib diqodho, gitu ya. Sudah. Atau dibalik, misalnya perbannya itu tidak di anggota tayamum, tapi mengambil anggota yang sehat di atas kebutuhannya, atau tidak di atas kebutuhannya, tapi waktu meletakkan perbannya dalam keadaan batal wudhunya, tidak punya wudhu, ya tetap wajib diqodho. Ya sudah, karena sudah tahu teorinya, coba dipraktekkan, nanti dipraktekkan langsung di air masjid, di jeding masjid itu saja ya. Langsung dipraktekkan. Coba, ini kan hari Jumat, mestinya banyak teman-temanmu sekarang lagi nyapu, dipanggil dulu supaya mempraktekkan perkara yang penting ini. Karena kalau enggak dipraktekkan, nanti dikira sudah karena luka enggak sholat saja, enggak sholat saja. Itu kan keliru, itu nanti berarti dia tidak mau mencari pengetahuan yang benar menurut agama. Ya, dipanggil teman-temanmu. Sekarang cari apa tadi? Cari debu, terus cari apa lagi? Handuk, harus itu handuk juga harus. Dan nanti kalau basah kan harus dirapi dulu, dikeringkan. Cari dulu. Nanti saya ke sana ingin tahu sampean betul-betul bisa mempraktekkan apa tidak. Sekarang dimulai dari yang mempraktekkan anggota wudhu hanya satu anggota yang diperban. Berarti tadi tayamumnya berapa kali kalau satu anggota? Satu kali. Coba dipraktekkan. Membasuh kedua telapak tangan. Terus kemur. Setelah kemur, kemudian membasuh hidung. Itu hukumnya sunnah, intinya ya dilakukan. Terus membasuh wajah, jangan lupa niat ingsun itu ngilangaken kabar cilik perju krana Allah Ta'ala. Ya, setelahnya selesai membasuh wajah, waktunya apa?
tayamum membasuh kedua tangan. Tapi berhubung kedua tanganmu itu ada perbannya sehingga ada penghalangnya, maka sebagai ganti karena ada perbannya itu diganti dengan tayamum. Ayo, caranya bagaimana? Yang pertama perbannya itu diusap dulu memakai air sama lipatan, diusap pakai tangan satunya. Pakai tangan satunya gitu. Ya, gitu. Yang rata satu kali saja, sudah satu kali saja. Sudah satu kali, yang penting sudah rata toh mengusapnya tadi. Sudah, sekarang waktunya tayamum. Kalau waktu tayamum, ayo handuknya disiapkan. Handuknya harus dikeringkan dulu. Kalau sudah kering, nanti tayamum. Sudah, ya, tayamum dengan duduk malah lebih enak. Yang pertama memukulkan tangan ke debu. Ayo dipukulkan tangan ke debu. Terus kemudian ya, biar nggak kelilipan dibuang dulu debunya. Tapi kan masih ada tersisa beduk yang ada di tangan itu debu. Ayo dimulai dengan mengusap wajah. Ayo dari atas ke bawah 1 kali. Ya, ya. Kemudian memukulkan lagi, harus 2 kali pukulan. Setelah dipukul, memukulkan debu ke tangan ke debu, kemudian waktunya apa? Mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Ya, betul. Iya, betul. Terus, iya, betul, gitu. Sudah. Nah, jangan sampai jatuh di situnya ya, kena debu jangan sampai jatuh. Nanti kalau tayamum nanti jangan di atas debunya, takut kalau jatuh, tapi itu tadi nggak jatuh karena sudah sama buang tadi. Ayo terus sekarang waktunya apa? Urutannya wudhu, membasuh tangan yang sehat. Ayo tangannya sehat dibasuh. Ya, begitu. Nah, gitu ya, betul. Begitu semampunya, ya, betul begitu. Betul begitu. Terus satunya, nah bisa ya, begitu. Sampai ulang-ulangi 3 kali malah lebih baik. Terus waktunya apa setelahnya tangan membasuh mengusap sebagian kepala. Ayo sekarang yang mukanya ada 2 kali, yang tadi betul-betul jatuh tadi, Agis tadi, yang temannya juga ikut praktek biar nanti bisa semua. Pertama apa wudhu itu? Membasuh kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar saya melakukan perbuatannya wudhu itu yang paling baik ketika membasuh kedua telapak tangan itu. Kemudian setelah membasuh kedua telapak tangan terus ayo semur. Terus setelah kemur ya langsung dilanjut. Setelah kemur hidung langsung dilanjut ya hidung. Kemudian membasuh apa? Setelah hidung. Membasuh wajah, wajahmu ada apanya? Ada luka, kalau gitu karena ada lukanya diganti dengan lukanya diganti dengan tayamum, tapi sebelumnya diusap dulu lukanya memakai air semampunya, diusap. Nggak usah nggak usah teman-teman mengusapnya, pokoknya semampunya. Gitu. Nah, betul, diusap dulu. Perbannya diusap dulu. Perbannya sudah, setelah itu kemudian sampean baru mengusap perban, mau membasuh wajah ya tidak
bisa sempurna maka diganti dengan tayamum. Ayo sekarang handukan dulu karena telapak tangan nanti untuk memukulkan ke debu. Semuanya yang telapak tangannya dikeringkan, yang basah-basah ayo diusap, dikeringkan dulu. Ya, yuk bisa dimulai dengan tayamum ya. Habis saja apa? Tanganmu ada apanya? Kayak kalau gitu untuk pertama perbannya diusap dengan air, diusap itu gitu. Ambil air gitu aja, nggak usah dibasuh. Airnya hanya diambil terus seperti mengusap kepala itu loh. Ya, setelah itu kemudian apa? Tayamum ayo, saya. Ya, kemudian apa waktunya? Membasuh kedua tangan yang sehat, ayo. Sekarang mempraktekkan yang anggota wudhunya ada 3 yang diperban. Kalau 4 yang diperban tapi memang nggak bisa dilakukan ya, nanti bisa 4 kali. Ayo dimulai, biasa wudhu biasa. Waktunya basuh wajah. Sudah diusap apa belum? Ayo diusap, perbannya diusap pakai air. Nah gitu saja, nggak usah dibasuh mengusapnya. Ya sudah, 1 kali saja, yang penting rata sudah alon-alon. Setelah itu karena membasuh wajahmu ada perbannya nggak bisa sempurna maka diganti dengan tayamum. Dilanjut wudhunya. Sekarang waktunya membasuh apa? Waktunya membasuh wajah yang sehat. Ya. Wajah kan belum semestinya. Membasuh dengan mengusap juga. Kalau membasuh airnya harus mengalir, kalau mengusap juga. Jangan lupa loh ya, itu diniatin niat saya wudhu menghilangkan hadas kecil bersamaan dengan membasuh pertama kali wajah yang dibasuh. Kemudian setelah membasuh wajah bersamaan dengan niat, waktunya apa? Membasuh tangan. Tanganmu ada lukanya. Terus kemudian diusap, mengusap tangan. Diusap saja. Nah, itu terus ya, setelah ambil air dimatikan biar nggak terganggu kerannya. Kemudian setelah itu diganti tayamum dulu.
setelah itu kemudian membasuh tangan yang sehat. Setelah keringnya, waktunya membasuh kakimu ketepatan ada perbannya. Karena ada perbannya, nomor 1 harus diusap perbannya memakai air. Ayo mengambil air dulu, diusap saja. Nanti kalau nggak diusap perih nanti sampai nah diusap pelan-pelan saja usapnya. Sekarang tayamum mengganti perban yang ada di mana? Kaki. Yang ditayamumi tetap seperti biasa, walaupun kakinya yang diperban, yang ditayamum tetap wajah dan kedua telapak tangan. Itu anggota tayamum hanya itu. Terus dilanjut membasuh kaki yang sehat. Ya. Kakinya walaupun satunya ada yang sehat ya, tetap dibasuh semampunya. Ya, alhamdulillah ini sudah selesai dulu. Yang di anggotanya ada perban, begitulah caranya. Ya, bis yang tadi betul-betul jatuh harus paham. Sudah, terima kasih dari kami cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa